Iya benar. Nah, itu kan vakum tuh kegiatan tuh, Kak. Jadi waktu yang biasanya saya, ikut sekolah minggu, saya Mhm. bantu ngajar, jemput anak-anak gitu kan. Nah, itu sama sekali nggak ada. Kemudian juga kegiatan malamnya gitu, Kak. Kegiatan malamnya biasa ada seperti kumpul para remaja, para muda-mudi itu juga nggak ada. Membuat meyakinkan diri saya untuk, "Oh, bener nggak sih yang saya ikuti ini?" Gitu kan. Agama yang saya ikuti ini gitu. Saya mencoba mencari, mencari-mencari, tapi merasa mungkin masih tidak ada kenyamanan gitu, Kak. Mungkin masih Mhm. ada yang kurang gitu, membuat saya yakin Mhm. gitu. Mhm. Nah, suatu ketika, karena juga saya mungkin berdoa dan meminta gitu kan, minta petunjuk. Jadi saya berdoa, minta petunjuk biar di yang saya cari ini mungkin bisa ketemu gitu jawabannya, Kak. Nah, suatu ketika Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, Masya Allah. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya? Masya Allah, Iya. Alhamdulillah. Baik, Kak Tommy, Alhamdulillah karena beberapa hal ya akhirnya pada hari ini kita bisa berjumpa, bersua bersama di acara podcast pada pagi hari ini gitu. Nah, sebelum kita mulai podcast, boleh deh kita kenalan dulu dengan Kak Tommy gitu. Kak Tommy itu nama lengkapnya siapa kan nama aslinya? Kalau untuk, nama lengkap saya Steven Tommy Setiawan, Kak. Biasa dipanggil Tommy. Oke, usia Kak Tommy saat ini berapa, Kak? Untuk saat ini saya berusia 27 tahun, Kak. 27 tahun, Masya Allah. Kak Tommy ini kan seorang mualaf ya. Kalau boleh tahu di usia berapa Kak Tommy bermualaf gitu? Saya, memutuskan masuk Islam, Mm-mm. mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, saat usia 26 tahun, Kak. Jadi baru tahun lalu. Baru tahun lalu tahun 2022 ya? Iya, Kak. Betul. Oke, tepatnya di bulan berapa Kak kalau boleh tahu? Di bulan Maret, Kak. Jadi waktu itu seminggu sebelum bulan Ramadan. 1 minggu sebelum bulan Ramadan. Jadi Iya. pas Ramadan udah memeluk agama Islam gitu ya Kak? Iya, Benar. Kak. Oke, Iya. ceritain sedikit boleh Kak gimana waktu pertama kali Kak Tommy merasakan bulan Ramadan sebagai seorang Muslim? Apa yang Kak Tommy rasakan pada waktu itu? Boleh berbagi ceritanya sedikit dulu. Jadi waktu itu sebenarnya sebelum, pada saat saya masuk Islam kan, memang seminggunya itu bulan Ramadan, Kak, ikut puasa. Mm-mm. Nah, tapi tahun lalunya itu, saya udah coba tuh untuk coba puasa gitu, karena waktu itu Hmm. juga masih mencari kan, masih Mm-mm. mencari. Nah, jadi tahun 2021-nya itu pas saat bulan puasa, itu saya coba puasa 10 hari, Mm-mm. heeh, untuk, eee, mencobalah gitu kan. Nah, jadi Ya. pas saat, 2022-nya saya, menjadi muslim, tentu kan kalau bulan puasa itu sepertinya menjadi bulan yang spesial gitu kan bagi umat muslim kan. Iya. Karena, di situ banyak-banyak, sunah-sunah yang bisa dikerjakan, terutama, sholat malamnya kan, berupa mungkin tarawih Betul. atau tahajud, kemudian biasanya ada iktikaf juga gitu, Kak. Mm-mm. Nah, jadi saya melihatnya, eee, wah di muslim ini di diberikan 1 bulan yang khusus gitu untuk, yang saya tahu kan untuk, eee, meningkatkan amal ibadah umat manusia gitu, Kak. Mm-mm. Oke, jadi waktu sebelum tahun 2022 atau tepatnya tahun 2021 ya,
Kak Tommy ini Ya, udah mencoba untuk berpuasa itu coba-coba karena memang pada waktu itu masih masa-masa pencarian gitu betul ya Kak ya? iya betul Kak. Jadi saya kan takutnya nanti setelah saya muslim, takutnya eh Belum terbiasa kayak gitu ya. gitu betul Kak. Jadi Oke. pengen coba dulu 10 hari. Oke, jadi setelah tahun 2022-nya, Kak Tommy alhamdulillah bersyahadat dan kurang 7 hari memasuki bulan Ramadan. Perbedaannya Kak Tommy, dari tahun 2021, Kak Tommy sebagai seorang yang belum muslim berpuasa dan setelah menjadi seorang muslim berpuasa. Boleh ceritain nggak Kak bedanya atau apa yang Kak Tommy rasakan pada waktu itu? Yang beda itu tentu kan kalau waktu 2021-nya saya puasa itu kan cuman mencoba puasa aja gitu Kak. Mm-mm. Coba puasa, eee coba mengenalkan diri pada puasa gitu, untuk coba beradaptasi gitu kan. Nah, tapi kan kalau di 2022 itu, atau tahun lalu, itu saya, selain puasa kan bisa mengerjakan amalan-amalan yang lain gitu kan. Iya betul. Iya kan. Kemudian juga kalau di 2021 kan saya puasa itu kan nggak dapet amal ibadahnya gitu kan Kak. Betul. Nggak dapat Heeh. Nah pahala jadi gitu ya. iya, jadi kalau setelah jadi muslim saya puasa, itu kan mendapatkan amal ibadah gitu. Mm-mm. Oke, jadi Dan yang juga dirasakan itu perbedaannya tuh kayak beda aja gitu yang dirasain kayak ya. Dari yang kita iya belumnya cuma coba-coba, terus setelah di tahun 2022 kita jadinya kayak mengharapkan pahala daripada puasa yang kita lakukan gitu ya Kak Tommy ya. iya Oke, betul. boleh dilanjutkan dulu Kak Tommy. Dan juga kan memang, vibes-nya beda gitu Kak, karena kan dari yang sebelumnya non muslim coba puasa, kemudian setelah menjadi muslim itu wajib berpuasa dan juga, apa ya, suasananya aja sih beda gitu Kak. Kita menjadi merasa harus lebih dekat gitu, pada Allah gitu Kak. Oke, baik. Jadi yang dirasakan juga adalah suasananya ya, Iya vibes-nya Kak, ketika memang Kak Tommy berpuasa sebagai seorang non-muslim, kemudian Kak Tommy berpuasa sebagai seorang muslim ya. Masya Allah, iya tabarakallah. Baik, Kak Tommy ini kalau nggak salah dari ini ya, dari mohon maaf rasnya Tionghoa ya. iya. Jadi, kalau untuk ayah saya itu memang, eee, Tionghoa Kak, Hmm. sukunya dan kemudian untuk ibu saya itu dari Jawa. Jadi Jawa dan Tionghoa gitu ya. Ya, Iya. Masya Allah. Oke, sebelumnya Kak Tommy kalau boleh tahu menganut agama apa Kak? Sebelumnya itu, beragama Buddha, Kak. Agama Buddha. Baik, boleh ceritain sedikit Kak tentang Kak Tommy ya sebelum masuk Islam. Waktu di agama Buddha tuh bagaimana Kak Tommy menjalani ibadahnya gitu loh. Saya kalau dibilang, apa ya, bu eee, orang yang cukup taat gitu, Kak. Mm-mm. Biasanya kalau dulu kecil kan, SD, SMP gitu, saya, rutin tuh tiap minggu ke vihara gitu kan. Mm-mm. Di situ ada sekolah minggu, siangnya sembahyang, kemudian pulang. Nah dan juga di rumah saya itu, kalau orang Tionghoa itu menyebutnya seperti altar gitu, Kak. Jadi Mm-mm. bisa apa, ada satu lemari gitu yang biasanya digunakan untuk sembahyang gitu. Nah, Mm-mm. saya juga, cukup rutin tuh tiap mungkin seminggu atau seminggu itu 2, 3 kali sembahyang. Nah, untuk SMA-nya itu karena sudah beranjak dewasa kan, nah itu saya bantu-bantu gitu, Kak, bantu-bantu sekolah minggunya gitu kan untuk, regenerasi gitu kan. Nah, itu saya juga cukup aktif. Oke, baik. Heeh. Boleh diceritakan juga Kak Tommy apa yang membuat Kak Tommy dari mohon maaf banget yang sebelumnya taat di agama sebelumnya, terus Kak Tommy berkeinginan untuk bersyahadat gitu. Boleh ceritain Kak Tommy? Jadi waktu itu, Kak, mungkin, waktu
SMA dan juga kuliah gitu, Kak. Nah, itu keluarga saya Mhm. itu lagi diuji gitu, Kak. Mhm. Lagi diuji dalam artian, jadi masalah yang cukup besar gitu di keluarga. Nah, saya kan waktu itu karena memang lingkungan saya, Chinese dan juga, dekat lingkungan ke ayah gitu kan. Nah, saya melihat, eee, ibu saya itu, memang ini, kalau soal agama itu membebaskan gitu kepada anak-anaknya gitu, Kak. Mhm. Nah, jadi ibu saya itu, nggak pernah memaksakan, maksudnya harus ikut agama ibu gitu. Jadi, anak-anaknya dibebaskan untuk memilih agamanya masing-masing. Nah, karena lingkungan Chinese dan masuk sekolah Buddhis, nah itu kan lebih dekat ke agama Buddha. Nah, suatu ketika karena masalah ini, nah saya itu melihat ibu saya itu kembali itu gitu ke agamanya gitu, Kak, ke Mhm. agama Muslim gitu. Mulai, Mmm. eee, aktif sembahyang gitu. Nah, Oke. saya melihat karena suatu kejadian ini, keluarga kami diuji, ibu saya kuat gitu, Kak. Nah, jadi saya merasa perlu membalas budi gitu, Kak, ke ibu saya gitu. Oke. Jadi, ibu saya itu kan, saya merasa harus berbakti gitu untuk membalas Mhm. budi jasa ibu saya, karena saya pikir waktu itu ketika keluarga kami diuji dengan masalah yang cukup berat, cukup Mhm. besar ini, kalau nggak ada ibu saya itu mungkin, eee, berantakan gitu keluarga saya, Kak. Mhm. Nah, jadi karena ada sosok adanya sosok ibu, saya melihat ini yang menjadi, penguat di dalam keluarga saya gitu, Kak. Oke. Jadi awal mulanya karena ingin berbakti kepada ibu gitu ya, Kak, ya? Iya, Oke. tapi kan Kalau oke, lanjutin dulu, Kak. waktu itu saya berpikir kan, kalau saya beragama Islam, masuk Islam itu karena seseorang, walaupun itu ibu saya ya, Mhm. saya takutnya itu motivasi di dalam diri saya itu kurang kuat gitu, Kak. Mhm. Karena takutnya nanti misalnya kalau tiba-tiba ibu saya mungkin sudah nggak ada lagi gitu, apakah saya tetap akan menjadi muslim gitu, Kak. Mhm. Takutnya kan hati saya berubah-berubah gitu, Kak. Iya betul. Nah terus selain dari ibu, apa yang membuat Kak Tommy itu benar-benar yakin untuk masuk ke dalam agama Islam? Yang membuat yakin itu, gini, Kak, saya kan waktu itu, eee, agama Buddha nih. Agama Buddha itu kan dia kalau di dalam Islam itu mungkin, seperti mazhab ya, Mhm. mazhab. Jadi itu di dalam Buddha itu ada beberapa aliran-aliran gitu, Kak, atau sekte-sekte Mhm. bilangnya. Mhm. Nah, yang, agama Buddha yang saya anut ini, Mhm. nah itu ternyata juga, eee, apa ya, saya juga mungkin waktu itu, saya coba, meyakinkan diri saya untuk, "Oh bener nggak sih yang saya ikuti ini?" Gitu kan, agama yang saya ikuti ini gitu. Saya mencoba mencari, mencari-mencari, tapi merasa mungkin masih tidak ada kenyamanan gitu, Kak. Mungkin masih Mhm. ada yang kurang gitu, membuat saya yakin Mhm. gitu. Mhm. Nah, suatu ketika, karena juga saya mungkin berdoa dan meminta gitu kan, minta petunjuk, jadi saya berdoa, minta petunjuk biar di yang saya cari ini mungkin bisa ketemu gitu jawabannya, Kak. Nah, suatu ketika saya itu, ada kegiatan rakernas gitu, Kak. Karena kan dulu Mhm. saya cukup aktif gitu kan di kegiatan PKK, bisa Mhm. dikatakan aktivis gitu, Kak. Oke. Aktivis, jadi, suatu ketika itu ada, rakernas gitu untuk, majelis yang saya ikutin gitu, Kak. Mhm. Rapat kerja nasional dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah, saya merasa kok
ini seperti jawaban gitu, Kak. Mungkin, saya ikut Rakernas ini, itu saya bisa ketemu jawaban yang selama ini saya cari gitu. Nah, saya ikut Rakernas itu, nah memang ternyata yang saya pengen tahu, yang saya ingin gali itu ada gitu jawabannya di dalam mengikuti Rakernas itu gitu, Kak. Oke. Boleh dilanjutin dulu ceritanya, Kak? Gimana ketika Kak Tommy itu mendapatkan apa yang Kak Tommy cari, itu bagaimana Kak Tommy bisa mendapatkan itu? Ada kisahnya atau ada ceritanya nggak? Boleh diceritain deh. Nah, jadi kan, saya sebenarnya waktu itu masih ragu juga gitu ya dengan, keyakinan yang saya anut gitu. Karena Mhm, kalau dibandingkan dengan, eee, sekte atau mazhab lain itu, Kak, itu sedikit berbeda gitu, yang mhm, saya anut gitu. Nah, jadi saya mencoba mencari tahu waktu itu hanya browsing-browsing saja sih, mhm, dan juga memang ada ketemu yang pengen saya cari gitu. Cuman saya belum begitu yakin. Nah, di dalam Rakernas ini waktu mungkin jawabannya sidang gitu kan, sidang mhm, atau, eee, waktu ada forum diskusi gitu, Kak. mhm, Nah, diceritakanlah maksudnya tujuan dari, eee, kelompok ini apa sih gitu, Kak. mhm, Apa sih yang, eee apa, yang dianut, apa sih yang eee, tujuan besarnya dari kelompok ini gitu, Kak. oke, Nah, jadi saya pikir, oh ini mungkin jawaban yang selama ini saya cari gitu, Kak. oke. Terus kemudian setelah ikut Rakernas itu, bagaimana, proses Kak Tommy selanjutnya? Kan itu Rakernas dalam, keagamaan yang dulu kan Heeh. ya? Nah itu setelah Iya, itu, gimana? Setelah Kak Tommy ikut Rakernas, setelah pulang, terus apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kak Tommy? waktu itu jujur mungkin, eee, saya masih denial gitu, Kak, masih menolak Mhm, gitu kan, masih menolak, maksudnya saya sudah cukup lama nih gitu kenal di lingkungan ini gitu kan. mhm, Kalau ketika suatu saat saya pindah, eee, apakah bisa diterima gitu, Kak. mhm. Nah, kemudian waktu itu datanglah Covid nih, Kak. Iya, Covid, bener. Iya, Covid kan, hampir 2 3 tahun kan ya. Iya, bener. Nah, itu kan vakum tuh kegiatan tuh, Kak. Jadi waktu itu yang biasanya saya, ikut sekolah minggu, saya apa, Mhm, bantu ngajar, jemput anak-anak gitu kan. Nah, itu sama sekali nggak ada. Kemudian juga kegiatan malamnya gitu, Kak. Kegiatan malamnya biasa ada seperti kumpul para remaja, para muda-mudi itu juga nggak ada. mhm, Nah, disitulah saya mencoba mencari, eee, nah saya melihat, Islam itu lain gitu, Kak. Maksudnya walaupun pandemi mhm. atau, eee, kan bisa dia sholatnya fleksibel gitu, Kak. Iya, benar. Bener kan? Fleksibel, bisa di mana saja gitu. Iya, Sepertinya betul. kok aktivitas ibadahnya nggak terganggu gitu, Kak. Oke. Walaupun, eee, lebih fleksibel dan nah di situ saya waktu Covid itu karena mungkin merasa kosong ya di batin saya gitu, Kak, yang Mhm, biasanya, eee, berangkat ke Vira, untuk mengajar kemudian, sembahyang gitu kan. mhm, Nah saya waktu itu mulai mencari, eee dan juga mungkin faktor ibu saya gitu, Kak, ya. mhm. Nah jadi saya mencari, mengetahui tentang muslim nih, Kak, tentang Oke, Islam. Tentang Islam, saya mencari tahu browsing-browsing. Nah saya waktu itu hanya nonton di YouTube saja gitu, Kak. oke. Apa sih, tentang Islam ini, kemudian yang saya juga, ini
yang saya tonton itu juga mungkin salah satunya yang membuat saya yakin itu tentang Dr. Zakir Naik, Pak. Oke, ya, tahu tahu tahu. Zakir Naik kan itu dokter perbandingan agama gitu kan, Iya, Kak. betul. Nah, di situ jadi saya apa yang saya ingin tahu, saya ingin cari itu dijabarkan gitu, Kak. Dijelaskan oleh beliau gitu. Mm, Beliau sebut dalil-dalilnya, beliau dibandingkan antara agama satu dan yang lainnya. mm, Nah, saya merasa di situ eh, Islam ini begitu sempurna gitu, Kak. ya, Dan juga yang saya lihat itu kalau yang saya tahu, Kak, ya, kalau Islam ya, itu kan eh, untuk Al-Quran sendiri kan dia jelas maksudnya runtutannya gitu, Kak. Maksudnya diturunkannya gitu kan. mm, Begitu juga untuk hadis-hadisnya gitu, Kak. iya, Kalau di dalam Islam tuh hadis itu kan berisi kisah hidup eh, Rasulullah. Nabi Muhammad, ya Mm, Rasulullah kan ya. mm, Nah, itu begitu dijaga gitu, Kak, iya, kemurniannya gitu. benar-benar. Jadi hadisnya pun itu ada urutannya Tingkatannya, gitu kan, Kak. iya, Iya, ada tingkatan gitu. mm, Yang mana yang Sahih, iya, Hasan, sampai yang ke Dhaif gitu kan. iya, betul. Nah, saya melihat kok Islam itu begitu menjaga gitu untuk eh, aliran, maksudnya untuk eh, Perkara-perkara yang semacam itu gitu ya. iya gitu, betul, Kak. Oke, Dan juga saya melihatnya Islam itu begitu apa ya? Semua perkara itu ada aturannya gitu, Kak. Ada tuntunannya gitu, Kak. mm, begitu Jadi komplit yang gitu. iya yang adab dari bangun tidur sampai tidur itu bagaimana diatur, kemudian setiap eh, kegiatan itu ada doa-doanya, Mm, baik itu mungkin mau ke WC, mau melakukan perjalanan, mau tidur. Nah, jadi gitu saya lihat kok begitu diatur gitu, Kak. iya, Begitu diatur, begitu lengkap, dan saya rasa eh, kita sebagai ciptaannya itu yang mengetahui betul tentang ciptaannya itu kan penciptanya gitu, Kak. betul. Nah, jadi saya rasa lihat Islam begitu sempurna gitu untuk dijadikan pedoman hidup manusia gitu, Kak. Oke. Jadi setelah Kak Tommy coba cari tahu tentang Islam, mengetahui bahwasanya Islam tuh agamanya komprehensif, komplit, lengkap gitu. Nah setelah itu kan udah ada tuh kayak tanda-tanda mulai ketertarikan ke dalam agama Islam kan ya. Nah itu Mhm. selanjutnya gimana Kak Tommy? Nah, jadi waktu itu selama proses pencarian itu, Kak, mungkin setahun lebih kan. Mm-mm, Setahun lebih saya waktu itu sempet coba puasa juga. mm-mm, Saya coba waktu itu coba cari-cari apa, walaupun online ya, mm-mm, coba cari-cari referensi tentang agama Islam, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara apa, bertauhidnya gitu, Kak. mm-mm. Nah, tapi waktu itu saya masih menunda-nunda gitu, Kak, untuk masuk Islam gitu. Nah, Oke. suatu ketika itu di pekerjaan saya itu eh, saya itu rencana mau dimutasi gitu, Kak. Mm-mm, Dimutasi ke tempat kerja lain. Nah, saya merasa, oh mungkin ini salah satu jalan saya gitu untuk masuk Islam gitu. Karena kan kalau di lingkungan eh, baru kan mungkin lebih lebih enak gitu, Kak. Karena kan mungkin saya membawa sebagai pribadi yang baru gitu, Kak. yap, Dengan betul. agama saya gitu kan. Dengan Mm-mm, mencoba dekat lingkungan yang lebih Islami gitu kan. mm-mm, Nah, sedangkan kalau
yang di lingkungan saya sekarang itu kan, saya masih coba aktif gitu, Kak, untuk kegiatan viaranya gitu. Mungkin saya waktu itu Mhm. saya pikir agak susah untuk lepasnya gitu. Oke. Nah, tapi qadarullah seminggu sebelum saya berangkat itu nggak jadi pindah gitu, Kak. Mhm. Karena ada satu dan lain hal di perusahaan gitu, menyebabkan Mhm. saya nggak jadi pindah. Nah, itu saya ketunda lagi tuh untuk masuk Islamnya. Nah, jadi saya coba, masih mencari referensi, memperdalam, tentang agama Islam saya, tetapi, eee, saya apa ya, mungkin waktu itu ada lihat podcast dari Ustadz Felix ya, Iya. YouTube-nya. Nah, beliau pernah bilang bahwa untuk hidayah itu kita dijemput atau mau menjemputnya gitu, Kak. Oh, iya ada, Ya ibaratnya, eee, Allah itu udah membuka jalan gitu kan, Mhm. tapi kembali lagi ke kita nih, kita mau menjemputnya atau masih menunggu gitu, Kak. Betul. Nah, saya situ mulai terbuka kan, oh kalau saya menunggu-menunggu saja kan, kapan nih saya masuk Islam gitu, Kak. Mhm. Dan juga kan yang membuat saya, eee, waktu itu membuat saya juga ingin segera masuk Islam itu waktu itu, eee, ada ucapan kan di dalam Al-Quran itu yang entah hanya Islam yang Eee, diterima oleh di sisi hanya Allah gitu, Kak. iya iya, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah gitu. Mhm. Heeh. Nah, di situ saya sempat takut dalam artian Mhm. kalau saya ini sudah punya niat masuk Islam, Mhm. sudah coba-coba belajar, mencari tahu referensi dan bahwa tahu agama ini benar gitu, Kak. Mhm. Tapi saya tidak sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat dan saya tidak berislam sampai saya meninggal, Mhm. itu sepertinya, eee, menjadi, eee, kesalahan yang terbesar saya gitu. Takutnya menjadi penyesalan yang paling besar gitu dalam kehidupan ya, Kak, ya? Iya, karena takutnya Mhm. umur kan nggak ada yang tahu gitu kan, Kak. Iya betul. Kalau kita nggak segera bersyahadat dan tiba-tiba saya, meninggal sebelum dalam keadaan Islam, Mhm. apakah saya akan diterima gitu. Nah, itu yang membuat, Iya waktu itu, oh mungkin harus segera gitu, Kak. iya. Nah, suatu ketika mungkin sekitar pertengahan bulan Maret, Kak, Mhm. pertengahan bulan Maret, karena sudah ada niat, saya coba lihat kalender gitu kan. Lihat kalender, mungkin saya bisa cari jadwal gitu, mungkin untuk, eee, menanyakan teman saya untuk bantu saya, bersyahadat gitu, Kak. Iya, insyaallah. Bersyahadat, jadi waktu itu saya, lihat karena kan saya waktu itu Senin sampai Jumat kan kebetulan kerja di luar kota gitu kan, Kak, Mhm. kerja di site kan. Jadi hanya weekend yang di Jambi gitu. Oke. Nah, jadi saya waktu, coba lihat-lihat kalender, kok, eee, di bulan Maret ya, kok pas pas banget gitu, di tanggal 26 itu hari Sabtu dan juga Mhm. bertepatan dengan ulang tahun saya gitu. Iya, insyaallah. Nah, saya merasa, oh mungkin, ini waktu yang tepat gitu kan, Kak, Mhm. karena bertepatan dengan ulang tahun saya, waktu itu juga saya memungkinkan di Jambi gitu untuk ketemu teman saya. Mhm. Nah, jadi setelah berjalan waktu, seminggu sebelum saya mengucapkan syahadat tuh saya ketemu dengan teman saya gitu, Kak. Iya. Saya sharing-sharing, tanya-tanya tentang Islam lebih dalam. Nah, kemudian saya bilang, "Saya ingin syahadat tuh, bisa dibantu nggak?" Bisa dibantu, kemudian, eee beliau waktu itu juga mungkin agak terkejut juga gitu kan, Mhm. "Oh benar nggak sih?" Gitu. Karena kan kalau sudah pindah kan nggak bisa main-main gitu kan, Kak. Iya, betul. Heeh. Kemudian ya saya bilang, "Saya hampir setahun ini juga mencari tahu gitu tentang Islam. Saya coba memperdalam, coba mencari, dan saya merasa yakin gitu." Oke, kemudian setelah dia, eee, merasa apa, eee, se
juga senang kan gitu kan ada temennya yang mau menjadi muslim gitu kan Kak. Nah kemudian minggu depannya itu tanggal 26 hari dimana saya memutuskan masuk Islam. Nah jadi sebelumnya itu saya nggak pernah cerita gitu Kak ke ibu saya gitu bahwa saya memperdalam Islam dan jadi ingin menjadi muslim gitu. Jadi pas hari hanya itu bapak saya kasih tahu ke ibu saya gitu paginya kan waktu itu lagi sarapan kan saya coba-coba sharing gitu. Nah cuma waktu itu ibu saya cuma berpesan coba diyakinkan dulu gitu, coba belajar dulu. Tapi saya bilang ya saya sudah belajar gitu kan, sudah coba memperdalam gitu. Nah oke, kemudian pas di hari H itu teman saya mengabarkan tuh siangnya, oh bisanya itu dia kan punya guru juga Kak, ustadznya juga kan, ustadznya bilang itu setelah azhar aja gitu, setelah azhar jam 4-an gitu. Jadi waktu itu saya coba bilang lagi ke ibu saya gitu, karena waktu itu ibu saya juga masih sanksi gitu kan, takutnya saya hanya keputusan sesaat ingin pindah, takutnya nggak kuat gitu kan. Apalagi kan kalau Islam kan sembahyangnya 5 waktu gitu kan Kak. Iya, betul. Dan itu pun wajib gitu kan. Nah ibu saya takutnya di situ gitu. Dan juga waktu itu seminggu sebelum bulan Ramadan gitu kan ada puasa gitu Kak, ada puasa, ada sholat tarawihnya gitu. Takutnya keteteran gitu kan. Nah waktu itu ibu bilang coba pikir-pikir lagi gitu, jangan cepet ini kalau bisa mungkin sehabis lebaran aja gitu kan. Nah tapi waktu itu saya memang takut umur saya itu nggak sampai gitu Kak, Iya, betul, paham umur paham. saya nggak sampai, takutnya jadi penyesalan gitu kan. Nah jadi karena saya kekeh tetap ingin masuk Islam ya ibu saya bilang ya hanya pesan aja gitu kalau sudah pindah ibadahnya jangan bolong-bolong gitu, ilmu agamanya diperdalam gitu kan. Akhirnya ibu saya setuju, ibu saya sudah memberikan lampu hijaunya. Padahal waktu itu kan jadwalnya asar itu Kak, setelah sholat asar baru mengucapkan syahadat. Nah tapi diundur gitu, jadinya di sehabis sholat maghrib gitu Kak. Waktu itu karena bertepatan dengan dia ustadznya itu dia ada kajian gitu, ada kajian di salah satu masjid. Nah jadi waktu kajian itu disuruh datang gitu, disuruh datang. Waktu itu kan disebutkan tuh masjidnya. Nah saya pikir masjidnya itu kan cukup besar gitu Kak. Saya waktu itu juga cukup takut gitu kan, maksudnya bersyahadat tapi dilihat begitu banyak orang gitu Kak. Betul. Waktu itu saya pikir, oh mungkin bisa ditunda nggak gitu. Nah cuman teman saya bilang ini, ustadznya bilang juga malahan bagus gitu Kak, mungkin karena kalau dilihat orang kan mungkin banyak yang mendoakan juga gitu Kak. Betul betul. Banyak mendoakan, oke. Jadi banyak mendoakan, banyak juga ketemu teman-teman muslim yang lain. Nah jadi saya pikir waktu itu oke lah saya setuju gitu. Jadi saya datang waktu itu untuk ngucapin 2 kalimat syahadatnya itu sebelum sholat maghrib Kak, karena kan waktunya ini untuk non formalnya aja dulu gitu Kak. Ibaratnya mungkin di situ tetap ada 2 saksi, ada ustadznya juga, tapi mungkin supaya nanti sholat maghribnya juga bisa ikut gitu Kak. Nanti pas kajiannya baru diumumkan secara luas gitu. Paham. Jadi pas sebelum sholat maghrib saya mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Nah, kemudian pas, setelah sholat maghrib, nah itu, saya mengucapkan lagi gitu, Kak. Oke, Masya Allah. Jadi cukup panjang ya setelah 1 tahun lebih Mas Tommy belajar tentang agama Islam, lihat berbagai macam referensi dan akhirnya pada hari itu tepat di H-7 Ramadan dan juga bertepatan sebelum maghrib ya tepatnya ya, yang benar-benar Iya, seadanya terus setelah itu baru diumumkan oleh orang banyak di ba'da maghribnya gitu ya. iya Betul ya? betul, Kak. Oke, Masya Allah. Kalau boleh tahu Kak Tommy, itu bagaimana respon orang tua pada waktu itu? Khususnya mohon maaf ayah itu. Ayah waktu itu kan, saya belum izin waktu itu, Kak, cuma bilang Mm-mm. ke ibu saya saja gitu kan. Mm-mm. Karena nanti mungkin, eee, ya ayah saya masih terkejut atau apa gitu kan. Mm-mm. Jadi, rencananya setelah saya, mengucapkan 2 kalimat syahadat atau masuk Islam saja waktu itu untuk memberitahu gitu, Kak. Mm-mm. Nah, jadi waktu itu kan, saya kan masuk Islam itu Sabtu itu, Kak, Ya. Sabtu kan. Nah, Minggunya itu biasa di, eee, suku Tionghoa itu, Kak, Mm-mm. itu biasanya ada hari khusus tuh yang namanya Cengbeng atau ziarah kubur gitu, Kak. Mm. Nah, di ziarah kubur itu, eee, mungkin, apa ya, bantuan dari Allah juga Ya. gitu, Kak. Oke. Kan di situ ada 2 kuburan gitu, Kak. Mm-mm. Waktu itu ada, kakek saya dan paman saya gitu. Mm-mm. Nah, kemudian, eee, kan pada hari itu kan Minggu kan, bertepatan dengan Mm-mm. hari Cengbeng gitu, hari ziarah kubur, itu seharusnya, membersihkan dari, eee, makamnya kakek saya dulu, Kak, makamnya ya kakek saya dulu. Ya. Itu Kristiani, beragama Kristen, Mm-mm. setelah bersih-bersih bersih-bersih, kemudian ke makam paman saya gitu. Yap. Nah, di makam paman saya ini kan beragama, eee, Buddha, Kak. Iya. Beragama Buddha itu kan biasanya ada pakai garu, pakai lilin, ada persembahan makanan. Nah, entah kenapa kan harusnya kalau kami, mengunjungi makam itu biasanya ada tabur bunganya gitu, Kak. Oh ya. Heeh. Tabur bunganya kemudian, entah kenapa, eee, setel setelah membersihkan, Makam. makam dari paman saya itu, Mm-mm. nah itu kan harusnya, karena beragam Buddha kan saya ikut sembahyang juga gitu, Kak. Iya. Sembahyang juga, pegang garu, tapi waktu itu saya nggak mau gitu, nggak mau karena Mm. kan saya pikir, nggak sesuai dengan nilai Islam gitu, Kak. Iya. Heeh, sesuai dengan nilai Islam, eee, saya tetap kekeh nggak mau dan Mm-mm. karena kondisinya ayah saya belum tahu saya memeluk Islam, Mm-mm. eee, takutnya kalau saya, eee, tiba-tiba nggak sembahyang kan timbul curiga gitu, Kak. Betul. Timbul curiga, tapi mungkin, eee, pertolongan Allah gitu, Kak. Mm-mm. Ayah saya itu balik ke makam kakek saya gitu, Kak. Mm-mm. Balik ke makam kakek saya karena di sana itu, masih ada, bunga yang belum ditabur gitu, Kak. Mm-mm. Bunga yang belum ditabur, jadi, eee, setelah semuanya sembahyang, kan giliran saya tuh, Mm-mm. tetapi ayah saya tuh malah balik ke makam kakek saya gitu, Kak. Oh, oke. Kenapa tuh? Heeh, jadi, untuk itu, nabur bunganya itu, Kak. Oh ya. Mm. Untuk nabur bunganya, jadi, di situ saya merasa, oh ini salah satu pertolongan Allah gitu, Kak. Karena
yang tadinya harusnya saya tetap sembahyang Mhm. dan situ ada ayah saya, Oh, ya. tapi begitu seperti dialihkan gitu, Kak. Ayah saya itu harus ke makam kakek saya dan saya tidak jadi sembahyang gitu. Oke, karena awalnya tadi kan, niatnya tuh supaya nggak menimbulkan kecurigaan dan sebagainya ya, dan ternyata Iya ketika memang mau menjalankan sholat, kayak Allah itu baik banget gitu ya, tiba-tiba iya, mengalihkan perhatian dari ayahnya Mas Tommy gitu, untuk kembali lagi ke heeh, makam dan akhirnya Mas Tommy terselamatkanlah dari hal seperti itu. Oke, paham iya. paham paham. Selanjutnya gimana, Mas? Jadi, eee, seiring berjalannya waktu, Mhm, ya karena juga mungkin ayah saya ini juga nggak termasuk yang taat gitu, Kak. Maksudnya itu taat dalam beribadahnya, mhm, nggak yang terlalu begitu aktif gitu, Kak. Kalau sembahyang mungkin hanya sembahyang di rumah. mhm. Nah, jadi kalau melihat, eee, anaknya itu ya bebas gitu, Kak, untuk pilih agamanya masing-masing Oke. gitu. Jadi, ayah juga lambat laun seiringan dengan berjalannya waktu, ketika dia tahu akhirnya menerima juga ya? Iya betul, Kak. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan lagi ke Tommy, tadi Kak Tommy itu salah satu pemuda yang aktif, mohon maaf di vihara gitu dulu ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah itu ketika teman-teman lingkungan Kak Tommy tahu bahwasanya Kak Tommy itu udah mualaf, udah bersyahadat, itu bagaimana respon mereka? Dan bagaimana juga respon Kak Tommy ketika, mendapati atau menghadapi respon dari teman-teman dan lingkungan tersebut? Ah, ya waktu itu memang juga, salah satu faktornya juga mungkin saya berpikir panjang gitu, Kak, untuk masuk Mhm, Islam, yaitu mungkin karena kedekatan lingkungan saya gitu, Kak. mhm, Saya seorang yang aktif, kemudian, tiba-tiba meninggalkan teman-teman saya gitu kan, mhm. meninggalkan lingkungan saya gitu kan. Eee, ya respon mereka sih, eee, menerima saja gitu, Kak, Oke, jadi untuk menerima ada menerima dijauhin atau gitu gitu nggak? untuk yang teman-teman terdekat sih, eee, alhamdulillah paham mereka, Kak, ya. Maksudnya kan untuk agama itu memang pilihan masing-masing gitu. Wah, oke. Jadi, alhamdulillahnya berarti lingkungan itu masih tergolong menerima gitu ya, Kak, ya? Masih mau untuk merangkul Kak Tommy gitu, bukan mengucilkan atau menjauh gitu-gitu, nggak sampai seperti itu, Kak, ya? Iya, Kak. Alhamdulillah. Ya tapi kalau boleh tahu nih, dulu Kak Tommy sebagai salah satu pemuda yang taat di dalam agama sebelumnya. Nah, pandangan Kak Tommy dulu waktu masih di agama sebelumnya, pandangan terkait dengan Islam, itu gimana? Ketika Kak Tommy mendengar kata Islam atau dalam persepsi Kak Tommy sebelum mempelajari Islam, Islam itu seperti apa, Kak? Eee, yang saya tahu kan mungkin, Kak, karena, kan Islam itu mayoritas di Indonesia, Kak, ya. Betul. Jadi melihatnya tuh kalau misalnya, eee, secara personal atau orang gitu, Kak. Mhm mhm mhm. Bukan Kan Islamnya gitu ya, iya, tapi saya orangnya. heeh, jadi saya melihat kalau misalnya orang itu beragama muslim, tapi mungkin Mhm, kelakuannya tidak sesuai gitu, Kak. mhm mhm. Nah itu waktu itu, terbawa gitu, Kak, oh Islam tuh seperti ini gitu, cukup negatif lah gitu kan, Kak. Maksudnya Oke nggak lingkungan, orang-orang sekitar gitu kan. oke. Boleh Karena disampaikan mungkin aja nggak, Kak, negatifnya seperti apa? Nggak apa-apa, disampaikan aja, kan ya itu kan tuh pandangan dulu sebelum Kak Tommy masuk Islam gitu, nggak apa-apa. mungkin saya melihatnya, eee, seperti, apa ya, tidak menjalankan agamanya sungguh-sungguh gitu, Kak. Mhm. Kemudian juga waktu itu kan juga, apa ya, ada, eee, terjadi terorisme kan. Oh ya, mhm Nah itu mhm, kan bener bener. juga salah satu yang membuat, "Oh kok Islam, seperti ini sih?" Gitu. Maksudnya orang-orangnya gitu, Mhm. berperang, berjihad gitu.
Mhm. sebegitunya gitu kan. Oke, jadi pandangan Kak Tommy dulu tuh kalau saya tangkap tuh kok keras banget gitu ya. Apa-apa Iya, perang Islam kok ngebunuh gitu-gitu ya. Tapi iya. ada nggak dulu personality dari atau dalam diri Kak Tommy itu ada rasa kebencian dengan Islam nggak sebelumnya? Kayak Sebenarnya Islam kalau nih apa sih ya, misalkan gitu. eh, secara untuk religius sih enggak ya Kak, karena mungkin Mm. eh, teman-teman Muslim saya itu eh, cukup-cukup taat gitu Kak. Oh, oke. Bahkan eh, teman saya itu dia kan punya usaha eh, percetakan gitu Kak. Mm-mm. Jadi kan dia biasa untuk desain-desain gitu kan, Mm-mm. desain-desain. Nah, suatu ketika tuh saya melihat eh, teman saya ini, kalau kita kan mungkin kalau pakai software atau program-program itu kan mungkin ya bajakan saja gitu kan Kak, Betul. bajakan saja gitu kan, nggak ada yang tahu juga gitu kan. Nah, tapi teman saya ini yang dia eh, yang salah satu saya minta tolong untuk masuk Islam gitu Kak, yang saya Mm-mm. kenal, itu dia sampai beli softwarenya gitu, software originalnya gitu, karena dia Mm-mm. untuk usaha gitu kan. Mm-mm. Nah, saya lihat kok eh, sebegitunya gitu, beliau Mm-mm. mencari eh, pemasukan yang halal gitu kan, Iya, sampai betul. program yang bajakan pun beliau nggak mau gitu. Mm-mm. Beliau melakukan untuk uang untuk membeli program yang original gitu. Oke. Jadi alhamdulillahnya tuh sebelum memang Kak Toy masuk Islam itu udah berteman atau punya teman yang tanda kutip temennya itu Islam yang taat gitu. Jadi pandangan atau stigma-stigma negatif yang beredar di luar sana, Kak Tommy nggak terima mentah-mentah, tapi ada role model yang bisa Kak Tommy jadikan contoh atau jadikan tempat sharing atau tanya-tanya gitu ya. Alhamdulillahnya Iya, seperti itu. Jadi benar Kak. jadi Kak Tommy juga nggak ada stigma negatif dengan Islam yang terlalu kayak orang-orang yang mungkin menganggap Islam itu teroris lah atau apa gitu. Jadi nggak terlalu seperti itu gitu Kak Tommy ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Kak Tommy untuk podcast kali ini. Coba Kak Tommy rasakan, Kak Tommy ceritakan apa yang Kak Tommy rasakan setelah Kak Tommy bersyahadat hingga saat ini. Yang pertama itu tentu dari segi ibadah gitu Kak ya. Mm-mm. Dari segi ibadah di mana kita eh, cari itu sholat 5 waktu, Mm-mm. bahkan kita sebelum sholat itu diajarkan bersuci gitu Kak, Betul. diajarkan bersuci, kemudian eh, setiap hal itu dimulai dengan doa gitu Kak, Mm-mm. dimulai dengan doa, kemudian eh, apa ya, semua semua eh, yang mau kita lakukan itu ada tuntunannya gitu Kak, Betul. ada eh, Tata caranya ada yang pet- diajarkan gitu ya. iya ada tata cara, ada petunjuk-petunjuknya gitu Kak, Mm. seperti bagaimana kita bersosialisasi, Mm-mm. kemudian bagaimana kita bermuamalah Ya, ya, bahkan di Islam itu begitu ketat gitu Kak, terkait dengan rezeki gitu kan. ya, betul. eh, Ketika kita misalnya eh, menyimpan uang, bagaimana menyimpan uang di bank, Mm-mm. kemudian bagaimana kita bertransaksi, itu sih Kak, maksudnya yang membuat saya merasa setiap yang hal saya lakukan itu ada tuntunannya gitu. Kita tinggal copy paste saja di dalam kehidupan kita. Jadi Iya nggak betul. nggak apa ya? Ya udah nggak pusing lagi. Itu tinggal Iya, turutin, dan ikutin aturan yang udah ada gitu.
ya semua perkara itu jelas gitu Kak, nggak ada Mm-mm. yang abu-abu gitu, Betul. semuanya antara halal atau haram gitu. Oh. Tapi dari segi perasaan yang Kak Tommy rasakan apa? Perasaan itu misalkan adanya ketenangan atau Kak Tommy itu benar-benar bersyukur banget dan seterusnya. Saat ini yang Kak Tommy rasakan setelah bersyahadat kepada Allah. Eee, saya merasa itu seperti yang, apa ya, pencarian saya selama ini gitu Kak, Mm-mm. pencarian terkait, agama spiritual saya. Mm-mm. Itu tuh ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu seperti, oh itulah, eee, puncaknya yang selama ini saya cari gitu Kak. Itulah semua jawaban yang selama ini saya cari gitu, dan Mm-mm. semua itu ada di dalam Islam gitu Kak. Iya, Masya Allah. Oke. Terus? Jadi, eee, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, ya saya merasa, eee, tenang gitu, karena waktu itu kan sebelumnya, eee, saya kan takut juga waktu itu meninggal dalam keadaan tidak Islam gitu Kak. Mm-mm. Jadi ketika saya bersyahadat, akhirnya saya masuk Islam, di situ saya merasa, oh ini sih yang, oh membuat saya tenang gitu. Mm-mm. Karena saya sudah sudah merasa, eee, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah gitu Kak. Oh, oke. Berarti kayak udah plong gitu ya dari sekian lama Kak Tommy mencari tahu tentang religiusnya, keagamaannya dan seterusnya. Alhamdulillah Kak Tommy bertemu dengan Islam dan ketika bersyahadat tuh semua kayak lega gitu ya. Udah kayak lebih Iya tenang gitu ya Kak. iya bener Kak. Dan juga kan, maksudnya, eee, ini kan baru awal saja gitu kan Kak, ketika Betul. mengucapkan kalimat syahadat gitu kan. Terus ada, ibadah-ibadah atau amal-amalan yang saya harus perdalam atau kejar gitu Kak. Mm-mm. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Kak Tommy, sebelum saya tutup nih, saya pengen mendengarkan dong, apa namanya, pesan atau apa yang Kak Tommy sampaikan atau perasaan apa yang saat ini Kak Tommy rasakan ketika bersyahadat untuk di-sharing kepada teman-teman yang sedang nonton di YouTube Ngaji Cerdas kali ini. Eee, buat, teman-teman apalagi yang mungkin sudah muslim gitu Kak, Mm-mm. dari lahir gitu kan, Mm-mm. itu suatu, keberuntungan gitu kan Kak, Mm-mm. bahwa dari kecil sudah dididik dalam agama Islam gitu. Betul. Nah, apalagi, eee, maka, eee, tingkatkanlah, eee, amal-amal ibadahnya gitu Kak, Mm-mm. eee, baik itu dari segi sholatnya, Mm-mm. kemudian, baca Qur'annya gitu, Mm-mm. dan, amalan-amalan ibadah yang lain gitu. Dan juga, eee, betul-betul dijaga gitu Kak, karena, eee, apa ya, kita sudah mendapatkan jalan yang benar gitu, jalan yang terbaik Mm-mm. gitu. Mm-mm. Sangat sayang kalau misalnya, eee, kita pindah ke agama yang lain. Oke, baik, Masya Allah. Jadi itu ya sahabat Ngaji Cerdas semuanya yang saat ini sedang nonton. Pesan dari seorang Kak Tommy yang dulunya beragama Buddha, menjadi pemuda yang rajin dan taat di agama sebelumnya. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk untuk Kak Tommy bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan beliau kepada kita adalah kita yang saat ini lahir dalam keadaan muslim,
maka kita harus benar-benar bersyukur karena sejak kecil, sejak dini kita senantiasa dididik, senantiasa diberikan arahan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Kak Tommy juga, yang saat ini kita sudah berada di jalan kebenaran, memilih Islam, maka dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita udah di jalan kebenaran tapi kita terlena dan terlempar dari kebenaran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, syukron jazakallah khairan kepada Kak Tommy yang telah memberikan atau mau berbagi tentang kisahnya, awal mulanya bagaimana ceritanya mualaf, kemudian apa yang memotivasi Kak Tommy gitu, yang merupakan masa kecilnya dididik dengan didikan non-muslim dan juga tumbuh di lingkungan non-muslim, tapi Masya Allah namanya hidayah Allah, tidak mengenal siapa dia, bagaimana dia tumbuh di mana. Ketika Allah menginginkan kebaikan di dalam diri seorang hamba, maka Allah datangkan cahaya keimanan di dalam hatinya. Terima kasih banyak Kak Tommy. Oke, makasih Kak untuk waktu untuk bisa untuk di-sharing. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah kita bicarakan, kita obrolkan pada pagi hari ini bisa motivasi atau menginspirasi saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Buat Kak Tommy, terus semangat belajar Islamnya, dan juga jangan pernah merasa sendiri, bahwasanya Allah itu akan senantiasa bersama hamba-hambanya yang senantiasa mencari kebenaran dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukron Kak Tommy, dan terima kasih buat para sahabat Ngaji Cerdas semuanya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.